Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Sadaqallah wa sadaqar rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, saudara-saudara, 12 hari lagi kita akan memasuki hari-hari terbaiknya dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, afdalu ayyamid dunya ayyamil ashri. Seutama-utama hari yang ada di dunia itu adalah hari 10. Hari 10 di sini maksudnya adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Itu sebaik-baik hari dunia. Jadi kalau 1 tahun itu ada 360 hari, 10 hari baik terbaiknya itu ada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Seperti apa keistimewaannya, insya Allah lebih detail kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Kita akan sisipi pembahasan kita, tapi hari ini kita akan selesaikan ini. Nanti sampai kepada bentuk dan sebab siksa kubur ya. Tapi kami ingatkan supaya sejak hari ini kita bersiap diri, karena 12 hari lagi kita akan bertemu dengan sebaik-baik hari dunia. Ayo tekadkan, pancangkan niat bahwa kita tidak ingin kehilangan keberkahan yang ada di dalamnya. Hari ini kita mempersiapkan diri mental, fisik, harta yang kita miliki, sehingga 10 hari itu kita akan optimalkan potensi terbaik kita, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah besok. Kira-kira siap? Nanti pulang kajian ditandain tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan, ditandai dengan, jangan pakai pensil. Kalau pakai pensil nggak serius ya, pakai spidol yang tebal kayak gitu kan. Dilingkari 10. Tadi judulnya apa? Hari-hari terbaik dunia. Nah, nanti jadinya kita semangat. Gitu ya. Baik kaum muslimin, hadirin salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Kita akan melanjutkan, kemarin belum selesai malam pertama di alam kubur ya. Sedikit kita akan review apa yang kita bahas pada pertemuan kemarin, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa tatkala seseorang itu sudah diletakkan jasadnya di kuburnya, ternyata akan didatengin malaikat. Diawali dengan dikembalikan ruhnya, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian didatangi oleh 2 malaikat yang disebut dengan malaikat mungkarun wa nakirun, gitu kan. Ada yang mengatakan malaikat fatanil qabri, malaikat pemfitnah di dalam kubur. Mayat itu didudukkan, kemudian fayakulani lahu, ditanyakan kepadanya 3 pertanyaan. Apa saja? Sudah dihafalkan? Man rabbuka? Jawabannya apa? Allahu Rabbi. Ma dinuka? Jawabannya apa? Dini al-Islam. Wa ma rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Jawabannya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kemarin pertanyaannya? Mudah?
Mudah? Masih ingat? Jawabannya seperti apa? Masih ya? Jadi ini bukan pertanyaan hafal-hafalan, ini pertanyaan konsekuensi. Kita hidupnya senantiasa beribadah hanya kepada Rabb yang hak atau tidak? Kita hidupnya itu sepakat dengan dinul Islam. Din itu adalah aturan. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu mestinya menjadi pegangan hidup bagi orang yang beriman. Hidupnya senantiasa dibimbing itu. Kita tidak cukup melakukan amal fardhi, amal sendiri-sendiri, tapi ada amal jama'i yang memang harus ditegakkan sehingga aturan Allah itu bisa kemudian dijalankan, sehingga din itu menjadi milik Allah. Yaitu artinya semua kehidupan manusia itu diatur oleh aturannya Allah. Maka orang yang sepakat dengan aturan itu, inilah yang akan mampu menjawab pertanyaan madinuka. Jadi bukan hanya sekedar dia sholat, dia puasa, spiritualnya bagus, moralitasnya bagus, bukan. Hari ini yang sedang dikembangkan adalah bahwa agama hanya ngurusi spiritualitas dan juga mengurusi moralitas saja. Yang penting sholat, sholat, puasa, puasa, zakat yang bayar zakat, haji mungkin berkali-kali, setiap tahun umrah silahkan. Itu ya. Moralnya harus bagus, adil, jujur, nggak suka bohong dan seterusnya, dermawan. Ini moralitas yang bagus. Tapi kalau bisa, Islam nggak boleh ngatur urusan ekonomi, Islam nggak boleh ngatur urusan politik, Islam nggak boleh ngatur urusan hukum. Dia katakan bahwa ternyata Islam nggak cocok untuk ngatur itu semua, sudah ketinggalan zaman. Nah, ini yang kemudian jadi terlewat. Jangan-jangan ada orang yang beragama Islam tapi benci dengan aturan hidupnya orang Islam. Maka pertanyaan madinuka menjadi konsekuensi. Kalau kepengen bisa menjawab pertanyaan itu, ya kita harus sepakat dengan dinullah, dengan aturan-aturannya Allah. Baik yang sifatnya apa tadi? Pribadi maupun berjamaah, jama'i, kolektif. Itu. Baru kemudian pertanyaan bahwa rajulul ladzi bu'itsa fikum, ini adalah kaitannya dengan seberapa kita itu berusaha untuk ittiba. Sejauh mana kita itu siap derek. Derek ini apa? Mengikuti, ya. Derek mengikuti ittiba kepada Rasul Muhammad SAW. Ini nanti konsekuensi pertanyaan di situ. Dan jika 3 pertanyaan tadi terjawab, ternyata malaikat bertanya lagi. Wa ma amaluka, apa amal kamu? Orang beriman akan menjawab, qara'tu kitabullah wa amantu bihi wa shaddaqtahu. Saya membaca kitabullah, saya mengimani kandungan yang ada di dalamnya, tidak cuma dibaca, tidak cuma dihafal, di dalamnya ada aturan, ada perintah, ada larangan, ada perintah yang sifatnya wajib, ada larangan yang sifatnya haram. Dia mengimaninya, wasaddaqtahu, dibenarkannya, sehingga kemudian diaplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Ini kunci jawabannya, sehingga orang tadi sukses dengan man rabbuka madinuka wa man nabiyuka. Qara'tu kitabullah fa'amantu bihi wasaddaqtahu. Maka ketika itu fayunadi munadin minas sama, terdengar seruan dari langit, ada yang menyeru, oh sadaqa abdi, hambaku telah benar, gitu. Maka kemudian Allah Ta'ala perintahkan fa'afrisuhu minal jannah, beri dia permadani dari surga. Yang kemarin kami sampaikan, yang namanya kuburan mungkin tempat yang becek di pojok-pojok kampung, yang mungkin jauh dari pemukiman, tapi sebenarnya orang yang beriman dia seperti tidur di atas permadani. Wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian-pakaian dari surga. Orang masuk ke kuburan, ya, dikubur, modalnya pakaiannya sama, kain kafan, kain yang paling murah. Laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar kain. Tapi orang beriman seperti diberi pakaian-pakaian dari surga. Faftahu lahu baban ilal jannah, dia sudah digembirakan dengan dibukakan baginya pintu-pintu menuju ke surga.
sehingga kemudian harum dan sejuknya surga itu kemudian masuk ke kuburan orang beriman itu. Belum boleh masuk, jasad kita belum boleh masuk surga, karena jasad akan bergabung dengan roh dan masuk surga besok setelah hari berbangkit, setelah hari kiamat. Ketika di alam kubur baru rohnya saja yang masuk ke jannah. Sampai kemudian Allah Ta'ala perintahkan fa'afrisukum minal jannah, tadi beri permadani, kemudian diberi pakaian, kemudian faftahulahu baban ilal jannah fafsahulahu qabruhu madal basor, lebarkan kuburnya sampai sejauh pandangan mata. Subhanallah. Jadi al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah, kubur bisa menjadi apa? Salah satu taman di antara tamannya surga. Mau penuhi 3 pertanyaan tadi. Penuhi dalam artian ayo kita coba aplikasikan itu, ya. Insya Allah kita akan mendapatkannya. Teruslah berbuat kebajikan, moralitas dan juga spiritualitasnya bagus. Apakah penting? Iya penting, karena nanti setelah itu summa ya'ti rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi tibur rihi, tiba-tiba masuk ke kuburan orang beriman itu orang yang wajahnya tampan, mukanya bagus, pakaiannya bagus, harum baunya, omongannya pun enak didengar, ya. Absir billadhi yasurruka, terima kabar gembira. Jadi datang-datang sudah tampilannya keren, bagus, ngasihnya kabar yang menyenangkan, terimalah kabar gembira. Hada yaumukal ladzi kuntum tu'adun, ini hari yang sudah dijanjikan kepadamu. Dulu di dunia nek sedekah pikantuk niki, nek jenengan salat tahajud pikantuk niki, salat duha pikantuk ini, baca Quran dapat ini dan seterusnya. Ini hari yang dijanjikan sudah datang. Maka begitu orang beriman melihat wajah yang tampak bagus itu tadi, dia kaget, man anta, jenengan niku sinten? Fawajhuka wajhu yajibil khair, dari wajahnya kayaknya jenengan kok nggawa kabar sing nyenengke. Anda itu siapa? Ternyata orang yang mukanya bagus, pakaiannya bagus, harum baunya siapa? Ana amaluka soleh, saya amal solehmu. Subhanallah. Ini nikmat kubur. Sehingga orang ini berharap betul, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali. Ya Rabbi, tolong jadikan, tegakkan hari kiamat, tegakkan hari kiamat. Kepengin kiamat itu ada dan tegak. Beda nanti dengan orang yang tidak beriman, takut sekali ada hari berbangkit. Kepenginnya ya mati, jadi tanah, jadi tulang belulang begitu saja, selesai, nggak ada kebangkitan. Tapi orang beriman berharap, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli wa mali, biar saya kembali berkumpul dengan keluarga yang sudah saya bina, biar saya berkumpul dengan harta yang dulu sudah saya infakkan, saya wakafkan. Subhanallah. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah. Kubur adalah salah satu di antara taman, di antaranya tamannya surga. Kayaknya kita butuh untuk memperjuangkannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lalu bagaimana kondisi orang zalim atau orang kafir? Masih di kelanjutan hadis tadi. Dan semoga tentunya kita terbebas dari yang demikian. Gitu kan? Ya. Ternyata sama, runtutannya sama. Begitu orang kafir diletakkan di kuburnya, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Hidup di alam kubur. Bukan berarti hidup sebagaimana hidup di dunia, karena kemarin sudah kita jelaskan. Hubungan antara roh dan jasad di kuburan itu ternyata di alam kubur itu beda dengan hubungan antara roh dan jasad ketika kita di dunia. Dia bisa saja bergabung dengan jasad, berpisah, bergabung, berpisah, dan seterusnya. Di awal di alam kubur, di malam pertamanya digabungkan dengan jasad. Sama, fayatihi malakat, didatangi 2 malaikat. Karakternya pun sedemikian dahsyat, ya. Fayatihi mungkarun wa nakirun, datanglah kepadanya mungkar wa nakir, ya. Yasironil ardi bi an yabihima, dia mengguncang bumi itu dengan taringnya, menggali bumi dengan taringnya. Wa yafhasunil ardi bi as'arihima, ya. Dia itu kemudian mengguncang bumi dengan rambutnya. Fayajlisanihi, kemudian orang kafir itu didudukkan. Disebut-sebut juga nih
aswatuhum kara'dil qasif, suaranya itu seperti bledek yang menyambar. Wa abasaruhum kal barqil khatif, tatapan matanya itu seperti kilat yang menyambar. Kemudian malaikat itu pun bertanya kepada orang kafir itu tadi, man rabbuka. Sayang, karena ketika di dunia itu dia tidak kenal Tuhan, dan ketika mungkin dia punya Tuhan tapi Tuhan yang batil, jawabannya ha la adri, aduh saya tidak tahu. Fayakulanilahu, kemudian ditanyakan lagi kepadanya, madinuka, apa agama kamu, sistem kehidupan seperti apa yang kemudian kamu jalani ketika kamu itu di dunia. Urusan hukum ngikut produk hukumnya Prancis dan Belanda. Urusan ekonomi yang diikuti adalah sistem kapitalis liberalis. Urusan perpolitikan mungkin yang berkuasa itu adalah rakyat sehingga bukan kalamullah. Urusan-urusan yang lain ternyata juga tidak diatur dengan aturannya Allah. Orang ini pun kemudian menjawab ha la adri, aduh saya tidak tahu. Fayakulani lahu, kemudian ditanyakan lagi kepadanya, wa marrajulul ladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang sudah diutus kepada kamu, atau wa ma nabiyuka. Dia pun kemudian kebingungan. Dalam satu riwayat dikatakan, saya hanya mengikuti apa yang dikatakan orang. Orang mengatakan bahwa ternyata Nabi adalah Nabi Muhammad, ya sekedar ikut-ikut saja. Sehingga dia pun tidak memiliki keyakinan. Ketika ditanya wa ma nabiyuka, jawabannya pun ha la adri, aduh saya tidak tahu. Coba kalau jawabannya seperti itu. Padahal bisa jadi orang ini dulu ketika di dunia ya jane ngerti, nek ditakoni man rabbuka nganggo basa Indonesia, dia mungkin tahu siapa Tuhan kamu. Bisa jawab, Tuhan saya Allah. Apa agama kamu? Yo nang KTP-ne yo ana tulisane jane apa? Bisa jadi Islam. Tapi jawabannya ketika di alam kubur, ha la adri, aduh saya tidak tahu. Sehingga kemudian fayunati munatin minas sama, terdengar seruan dari langit, angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Kenapa disebut berdusta? Allah menciptakan manusia di dunia tidak membiarkan begitu saja, tetapi Allah turunkan aturan melalui Nabi dan Rasulnya, sehingga mestinya sudah tahu siapa Tuhan yang hak, seperti apa aturan hidup yang hak, siapa yang mesti dijadikan tauladan panutan dalam hidup, mestinya sudah tahu. Kenapa? Karena Allah sudah mengirim Nabi kepada setiap umat. Wa ba'asna likulin nabiyyin, ya, dan kami utus bagi setiap, wa ba'asna likulli ummatin nabiyyin, dan rasulan, dan kami telah mengutus kepada setiap kaum itu rasul dengan misi yang sama, ani'budullah wajtanibut tauhid. Kok ngomong ora iso jawab, berarti orang ini berdusta. Angkadzaba abdi. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, fa'afrisuhu minan nar, beri dia pakaian-pakaian dari neraka, ya. Wa albisuhu minan nar, ya, beri hamparan dari neraka, beri pakaian-pakaian dari neraka. Faftahu lahu baban ilan nar, bukakan ke kuburnya pintu-pintu menuju ke neraka, hatta ya'ti min harriha wa sumumiha, sehingga kemudian panas dan racun neraka itu kemudian masuk ke dalam kuburan orang kafir itu tadi. Subhanallah, belum masuk neraka tapi sudah merasakan dahsyatnya neraka. Baru panas dan juga racunnya saja, hawa panasnya saja. Kalau tadi orang beriman gimana? Orang beriman bagaimana? Dikasih hamparan permadani dari surga, bajunya diganti baju dari surga, dibukakan pintu-pintu menuju ke surga, gitu. Kuburnya diluaskan sampai sejauh pandangan mata. Ini kebalikannya. Fayyudayyiku alaihi qabruhu, maka kemudian disempitkan kuburnya, hatta tahtalifa adla'uha, sehingga kemudian hancur tulang-tulang rusuk. Disempitkan kuburnya. Maka setelah itu
summa ya'ti rajulun qabihul wajhi qabihus siyabi muntinur rihi. Tiba-tiba masuk ke kuburan orang zalim atau orang kafir itu orang yang mukanya buruk, pakaiannya compang-camping, baunya busuk, ucapannya pun nggak mengenakan. Begitu datang ucapannya, absir billadhi yasu'uka, terimalah kabar buruk, inilah hari yang telah dijanjikan kepada kamu. Orang zalim itu semakin kaget. Dia kemudian bertanya, man anta fawajhuka wajibis syar, anda itu siapa? Dari wajahnya kayaknya anda membawa kabar yang tidak menyenangkan. Ternyata jawabannya siapa? Ana amalukal khabis, saya amal burukmu. Dulu dia di dunia ternyata senantiasa memerangi kaum muslimin, memusuhi orang-orang beriman. Dulu ketika di dunia dia itu nyepelek kayak mungkin perintah-perintah Allah, menghalalkan apa yang diharamkannya. Dia dulu di dunia mungkin akhlaknya buruk, gitu kan? Hari itu kemudian dibalas dengan di alam kuburnya ditemani sosok yang seperti itu. Qabihul wajhi qabihus siyabi muntinur rihi, wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Sehingga orang zalim atau orang kafir itu kemudian memohon kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya duh Gusti, mbok ampun enten kiamat duh Gusti. Sudahlah, mati jadi tulang belulang, hancur jadi tanah, selesai begitu sajalah. Yang diinginkan seperti itu. Kaum muslimin arsyadakumullah, inilah dua kondisi antara orang beriman dengan orang zalim atau orang kafir, nasibnya ketika di alam kubur nanti. Tentu mana-mana yang hendak kita pilih bukan soal jawaban di lisan kita, tapi kita siap menapaki hidup dengan model seperti apa, yaitu sebenarnya adalah pilihan kita. Apakah kita siap dibimbing hidupnya dengan aturan-aturan Allah, ya? Atau sebaliknya kita justru orang-orang yang siap memusuhi aturan-aturannya dan seterusnya. Nah, kaum muslimin arsyadakumullah, dari situ kita akan coba masuk seperti apa sebenarnya bentuk dan sebab siksa kubur. Ini berarti perjalanan selanjutnya, ini hari-hari selanjutnya. Kira-kira siap? Kira-kira siap? Kok kayaknya pandangannya sudah pandangan tegang ini, saya nggak enak ini. Oke ya, kita santai aja ya, kita santai. Kita membahas siksa tapi santai. Kenapa? Saya khawatir jangan sampai jenengan itu putus asa dan kemudian dalam artian ketakutan yang berlebihan, bukan. Tapi kita berharap Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari ini. Dan ketika nanti kita kaji sebab-sebabnya, ya ayo kita berusaha jauhi sebab-sebabnya. Begitu? Siap? Soalnya nanti loh ngaji kudu weden-weden tok lah, sebel banget ya. Minggu ngasuk prei bela, ganti bela. Sering kami sampaikan, kita lebih baik dinasehati tentang sesuatu yang menakutkan tapi besok aman. Bisa dipahami ya? Seperti orang mau ke Jakarta, kok dikabarine sing enak, Jakarta, ana Monas, hotele dhuwur-dhuwur, layanane luar biasa. Pokoknya kita masuk ke hotel akan dimanja betul, njaluk apa bae mesti dikasih. Dualane alus, jalan tol dan seterusnya. Wah, di situ banyak perkara-perkara yang menyenangkan. Ke Jakarta kita sudah dikabarin seperti itu. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Orang duit-duit mesti jenengan nekat ke sana. Gitu kan? Jebul tol bayar, gitu nggak? Nginep nang hotel gratis nggak? Gratis nggak? Enggak, kan seperti itulah. Kita coba kasih tahu, Pak, jenengan badhe datang Jakarta, nggih, hati-hati. Terminal Pulau Gadung ki preman tok, nek jenengan orang hati-hati kecopetan. Kae nang dalan sebelah kana kae priuk kae nggon preman. Wo, akeh sing dijambret, sing dibegal, gitu kan? Sing jenenge hotel ketone sia enak ning wala banyu putih segelas 20.000. Nah, coba nek dikasih tahu seperti itu kira-kira jenengan gimana?
Oh, berarti nek arep mang Jakarta kudu siap. Bisa dipahami, Ji? Lah ora usah meden-medeni nyongon arep mang Jakarta dadi wedi ngerti kabare kaya kowe mbok meneng bae sing apa? Kayak gitu. Kayak gitu enggak? Sama yang kita bahas. Lagi kok diweden-wedeni? Ya harapannya supaya kita selamat. Harapannya supaya kita kemudian bersiap diri, kemudian kita itu selamat dan seterusnya. Baik, kaum muslimin arsyadakumullah. Dari situ yuk kita bahas, ya. Tapi tolong jangan membuat kita takut berlebihan dalam artian sehingga kita putus asa dan seterusnya. Tidak. Justru untuk memperbaiki diri harapannya. Baik. Di antaranya ini, di antara bentuk siksa kubur. Ini nasib orang kafir. Lah kok medeni teman gambare kaya gue ilustrasi, itu ilustrasi. Nanti bentuknya nggak seperti itu beneran. Nanti digoletin yang kubur loh, bodeme sopo itu dan seterusnya. Bukan. Ilustrasi aja. Ya. Ini nasib orang kafir seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Hakim, Ibnu Majah. Imam An-Nasai mengatakan hadis ini sanadnya sahih menurut syarat syaikhan. Wa fi riwayati Imam Ahmad, dan di dalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah ini nasib orang kafir di sini. Ya. Nasib orang kafir. Yang tadi bagaimana? Tidak bisa menjawab pertanyaan apa? Man rabbuka madinuka wa man nabiyuka. Summa yuqayyid lahu a'ma abkamu asamu. Orang kafir itu kemudian dikuasakan kepada malaikat yang a'ma, buta, abkamu, bisu, asamu, tuli. Coba renungi saja kalimat itu dulu. Malaikat bagaimana? Buta, bisu, tuli. Malaikat penyiksa di kubur itu dibikin karakter seperti itu, buta, sehingga mbok jenengan itu memelas sedemikian rupa karena saking sakitnya. Jangan harap malaikat itu lihat. Beda kan kalau kita itu mungkin disiksa oleh seseorang, orang yang menyiksa itu melihat bagaimana kita merintih kesakitan dan seterusnya, mungkin nuraninya itu akan kemudian jadi punya rasa belas kasih. Ini enggak, matanya buta. Asamu, telinganya tuli, bonjenengan benjerit minta tolong, minta ampun, jangan harap malaikat itu bisa dengar. Buta, bisu, tuli, fiyadihi mirzabatun min hadid, yang mana di tangannya itu membawa gada pemukul dari besi. Seperti apa kedahsyatan gadanya itu tadi disebutkan, lau duriba bihal jabalu kana turoba. Seandainya pemukul itu digunakan untuk memukul gunung, gunung itu akan hancur. Coba bayangkan. Lalu bagaimana dengan badan lemah kita? Ini orang kafir akan dikuasakan seperti itu. Maka kemudian disebutkan fadorbuhu dorbatan. Maka orang kafir itu kemudian dipukul dengan satu pukulan, fayasoru turobah, maka kemudian dia hancur jadi debu. Summa yu'iduhullahu kama kana, begitu hancur dikembalikan lagi seperti semula. Yang kemarin kami sampaikan. Jadi jangan dikira bahwa nanti di sana bisa mati kayak gitu, kemudian bisa merasakan nyaman, tidak merasakan lagi. Enggak, hancur. Summa yu'iduhullahu kama kana, dikembalikan lagi bentuknya seperti semula. Selesai seperti itu? Enggak. Fayadribuhu darbatan ukhra, dipukul lagi dengan satu pukulan yang lain. Fayasikha sayhatan yasma'uha kulla syai'in illa saqalain. Maka kemudian orang kafir itu menjerit dengan suatu jeritan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, illa saqalain, kecuali dua golongan makhluk, yaitu jin dan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini bentuk pertama. Orang kafir akan merasakan seperti itu. Makanya kita minta kepada Allah diberi ketegaran, istiqomah di atas dinul Islam, ya, dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang mungkin harus kita hadapi. Ingat, semakin tinggi iman, semakin berat pula ujiannya. Itu harus siap. Gitu.
Kita istiqomah, kita tegar, kita sabar, insya Allah kita terhindar dari yang semacam ini. Ya, ini nasib orang kafir. Jadi dia menjerit, ya, fayasihu sayhatan, dia menjerit dengan satu jeritan, yasma'uha kullu sayy, yang bisa didengar oleh seluruh makhluk. Ya, mungkin binatang, ya, malaikat, ya, mungkin bahkan tumbuhan dan lain bisa mendengar juga, karena ternyata mereka senantiasa berzikir juga dan seterusnya. Ya. Tapi dikecualikan tidak bisa mendengar jin dan manusia. Coba bayangkan, ini rahmat Allah. Seandainya kita ternyata tidak dilindungi dari jeritan kubur, saya yakin kita tidak akan merasakan nyaman hidup ini. Mungkin kita tidak akan pernah tertawa, kita tidak akan pernah tersenyum, mungkin kita tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak dan seterusnya. Alhamdulillah, ini bentuk kasih sayang Allah. Baik, kaum muslimin arsyadakumullah, kita akan lanjutkan. Ya, kalau tadi bentuk pertama itu diantaranya, ini akan dihadapi orang kafir. Dua, orang kafir akan dikuasakan kepada binatang melata. Ya, ilustrasinya kayak gitu gambarnya. Tapi nanti hadisnya sebenarnya tidak persis seperti itu, karena saya mau menggambarkan dengan gambar yang ya mungkin orang mudeng gitu kan. Pokoknya ya mirip-miripnya kayak gitulah. Karena Nabi SAW itu bersabda ini. Qala Rasulullah SAW, yusallitu 'alal kafir fi qabrihi, akan dikuasakan orang kafir di dalam kuburnya. Jadi orang kafir ini akan dikuasakan kepadanya tis'atun wa tis'una tinninan, dikuasakan kepada 99 tanin. Nanti ada satu riwayat yang tidak saya kutipkan. Baginda Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma tanin, kalian tahu nggak tanim itu apa? Para sahabat pun kemudian menyerahkan ilmu itu kepada baginda Nabi, maka dijelaskan oleh Nabi, tis'atun wa tis'una hayah, 99 ekor ular, yang mana likulli hayatin syam'atun ru'usin, yang mana setiap ular itu memiliki kepala 7. Makanya tadi saya sulit, gambarnya sulit kan, kalau ya ini kepalanya cuma 1 gitu kan. Tapi aslinya berapa? 7. Makanya namanya sebenarnya bukan ular, tapi semacam binatang melata tadi. Ya. Padahal nih kaum muslimin arsyadakumullah, taldahuhu hatta takum masya'ah, tanim itu akan membelitnya sampai hari kiamat, memagutnya sampai hari kiamat. Falau anna tininan minha nafakha fil ad, padahal seandainya ada satu tanim saja yang menyemburkan racunnya di bumi ini, di tempat kita tinggal hari ini, ada seekor tanim kok misalnya dilepaskan kemudian menyemburkan racunnya, ma'ambatat khodro'a, bumi itu akan gersang, tidak akan ada tetumbuhan. Padahal tadi jumlahnya berapa? 99. Padahal tidak cuma sekali memagut. Kalau tadi sekiranya satu kali bumi ini ada tanim yang kemudian menyemburkan racunnya, bumi tidak tumbuh tanaman. Padahal akan dikuasakan kepada orang kafir ila hatta takum masya'ah, sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat nanti. Membelitnya, memagutnya sampai hari berbangkit. Subhanallah. Ini nasib orang kafir. Ya, hadis ini masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga Ibnu Hibban, dan menurut beliau Ibnu Hibban, hadis ini adalah termasuk di antara hadis sahih. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah supaya kita senantiasa istiqomah di atas dinul Islam ini, sehingga kita pun kemudian bisa terbebas. Jangan lupa senantiasa berlindung kepada Allah di setiap sholat dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Coba setiap kita sholat, kalimat itu kemudian kita sungguh-sungguh di dalam memintanya kepada Allah. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan, sungguh-sungguhlah di dalam kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Baik kaum muslimin arsyadakumullah, ini
dua bentuk yang akan dihadapi oleh orang kafir. Nah sekarang kita akan coba tengok bentuk siksa yang selanjutnya ini bisa menimpa kepada orang yang beriman. Apa ini judulnya? Ditumbuk kepalanya dengan batu besar. Baik, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kabar ini didapat oleh beliau di dalam mimpi beliau. Ingat, mimpi bagi seorang nabi itu sama juga dengan wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintah menyembelih putranya juga melalui mimpi. Nah ini di antara mimpi beliau ini ya. Beliau itu diajak jalan-jalan oleh sesosok, wallahu a'lam, mungkin itu malaikat Jibril. Diajak jalan-jalan, melakukan satu perjalanan. Sampai wa inna ataina ala rajulin mutajji wa idza akhara qa'imun alaihi bisakhrah. Ya. Beliau mendapati satu pemandangan, ada dua orang. Beliau dinampakkan kepada dua orang, yang satu tengah berbaring, yang satu berdiri, tetapi di atasnya sambil nyunggi batu besar, sohroh. Kalau dalam riwayat lain bifihrin, fihrin itu batu karang besar, sohroh ya batu besar di kepalanya, dipegel itu. Yang ternyata wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'sihi. Ternyata batu besar itu digunakan untuk menumbuk orang yang sedang berbaring itu kepalanya. Jadi kepala orang yang sedang berbaring itu kemudian batu itu dijatuhkan kepada kepala orang itu tadi. Ya. Wa yaslahu ra'sahu, kepalanya hancur. Wa yatahadhadul hajar hahuna, batunya kemudian menggelinding. Begitu menggelinding dikejar. Sama? Bisa? Ya. Yeah. Coba. Ya. Yeah. Wa yatba'ul hajar, maka kemudian batu itu dikejar oleh yang tadi memikul itu di atas kepalanya. Fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Begitu balik lagi ke tempat orang yang tadi berbaring kepalanya ditumbuk dengan batu itu, ternyata kepalanya sudah kembali seperti semula. Kayak tadi yang dipukul hancur jadi debu, tahu-tahu kemudian dikembalikan lagi oleh Allah sebagaimana kala itu tadi, ya. Kemudian summa ya'udu alaihi. Jadi semakin deg-degan itu, ada suara seperti itu. Seperti batu yang menggelinding tadi jadinya ini. Gitu. Kayaknya enak pakai yang tadi ya. Ini suaranya ya. Suaranya jauh. Nih, itu aja. Ya. Bismillah. Jadi summa ya'udullahu fayaf'alu bihi misla ma fa'alal marratal ula, maka kemudian diperlakukan lagi orang yang berbaring itu tadi seperti semula, dikembalikan, ditumbuk lagi, hancur, batu menggelinding, diambil lagi, balik lagi ke sana, ternyata sudah dalam keadaan kembali seperti semula, ditumbuk lagi, terus seperti itu sampai hari kiamat. Maka ketika itu qala qultu lahum subhanallah. Nabi kemudian berkata kepada mereka, subhanallah, mahadani, dua orang ini kenapa? Gitu. Cuma beliau tidak langsung mendapatkan jawaban. Yang jelas orang yang mengajak beliau jalan-jalan itu kemudian berkata, intolik, ayo kita tinggalkan. Beliau belum mendapatkan jawaban orang ini disiksa seperti itu kenapa. Beliau terus melanjutkan perjalanan lagi. Nanti insya Allah kita akan buka
Ya, sebabnya apa ini? Orang yang ditumbuk kepalanya dengan batu besar. Dan sekali lagi ini terkait dengan orang beriman, bukan orang kafir. Kalau orang kafir tadi dua itu tadi. Yang kedua, beliau melanjutkan perjalanan mendapati pemandangan ini. Ya. Fantolakna fa'ataina ala rajulin mustalikin liqafahu wa idza ahara qa'imun alaihi bikalubin min hadid. Hampir sama nih. Ada orang yang lagi duduk, beliau melihat dua orang, pemandangan ada dua orang, yang satunya itu duduk ya. Tapi lagi disobek itu bagian pipinya ya. Sedangkan orang yang satu itu berdiri sambil membawa kalub bin hadid, besi bengkok yang ujungnya runcing, yang kemudian digunakan untuk tadi wa idza huwa ya'ti ahadu sakiya wajhi wa yusarsiru sidqahu ila qafahu. Begitu dia dapati pipi yang sebelah kanan, maka kemudian dia terocok pipinya itu tadi, diterocok tembus sampai ke tengkuknya. Wa manhirahu ila qafahu, dari hidungnya diterocok tembus sampai tengkuknya. Wa ainahu ila qafahu, dari rongga matanya diterocok sampai tembus ke tengkuknya. Begitu sebelah kanan sudah ganti, summa yatakhawwalu ila janibil akhar, ganti sisi yang sebelah kiri. Wa yaf'alu bihi misla ma fa'ala bil janibil awal, pipi sebelah kiri diperlakukan seperti pipi sebelah kanan. Dari pipinya diterocok, seret tembus sampai tengkuknya. Dari hidungnya diterocok, seret tembus sampai tengkuknya. Dari matanya diterocok, seret sampai tembus ke tengkuknya. Begitu pipi sebelah kiri selesai, ternyata begitu balik ke sebelah kanan, pipi sebelah kanan itu sudah, muka sebelah kanan itu sudah kembali seperti semula, diperlakukan lagi seperti itu. Summa ya'udu alaihi fayaf'alu misla ma fa'alal maratal ula. Sehingga Nabi SAW pun kembali, subhanallah, mahadani, dua orang ini kenapa ini? Kenapa diperlakukan seperti itu? Tapi lagi-lagi beliau tidak mendapat jawaban. Bahkan kemudian orang yang mengajak jalan-jalan beliau itu kemudian mengajak ingtolik, ayo kita tinggalkan, ayo kita pergi, kita tinggalkan dua orang ini. Sampai akhirnya beliau melanjutkan perjalanan, masih di kelanjutan hadis ya. Hadis ini masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mendapati ada orang yang dibakar di tungku api. Ya. Disebutkan ini, fantolakna illa sakbi misli tanur, maka kami sampai perjalanan kami di suatu lubang mirip seperti tungku, seperti pawon. A'lahu dayyikun wa asfaduhu wasi'un, ada semacam tungku, ada kendilnya, di atasnya itu sempit, di bagian dalamnya itu berunggak lebar. Ya. Yatawaqqadu tahtahu naron, di bawahnya itu api menyala-nyala. Berarti kayak apa tadi? Kendil, tahu kendil Ji? Kendil. Ya, di bawahnya ada api. Fa idza taroba irtafa'u hatta kada ayahruju. Begitu apinya itu mengecil, ya. Begitu apinya itu membesar, isinya itu seakan-akan mau keluar. Kayak orang menanam nasi, airnya kebanyakan. Itu kan biasanya kalau apinya besar gimana? Beludak keluar. Tetapi wa idza hamidat raja'u fiha, begitu apinya mengecil, isinya masuk lagi kembali ke dalam. Dan yang jadi masalah isinya apa? Ini nih. Fiha rijalun wa nisaun uratun, di dalamnya laki-laki dan perempuan telanjang direbus di tungku itu. Subhanallah, ada yang disiksa seperti itu. Ini bukan orang kafir, ini bukan orang kafir. Supaya kita waspada. Sehingga fakultu, baginda Nabi langsung bertanya, man hada, apa ini? Gitu kan? Kok ada siksaan seperti itu? Apa ini? Tapi lagi-lagi beliau tidak mendapatkan jawaban, dan kemudian diajak lagi, ingtolik, ayo kita tinggalkan, ayo kita tinggalkan. Satu lagi ya, supaya satu hadis ini selesai, karena ini ada 4 bentuk di dalam Sahih Al-Bukhari. Sampailah beliau kepada ini.
Summa fantalaqna fa'ataina 'ala nahrin ahmar mislidam. Maka sampailah perjalanan kami dan kami sampai ke suatu sungai yang airnya berwarna merah seperti darah. Ada sungai darah ini ternyata. Wa idza fin nahari rajulun sabihun yasbah. Wa idza 'ala satin nahar rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsira. Ada dua orang lagi nih yang di sungai, ada yang lagi berenang menepi, sepertinya rakasa banget itu. Ada yang tidak bisa berenang, disuruh latihan berenang. Pernah merasakan? Pernah? Rekosone kayak apa? Pol-polan ya, kehabisan energi, kehabisan napas, rasanya seperti itu. Sementara di pinggir sungai itu ada rajulun qad jama'a indahu hijaratan kasiratan. Ada laki-laki yang mengumpulkan batu-batu dalam jumlah banyak. Lah digunakan untuk apa? Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbahu summa ya'ti dzalika alladzi qad jama'a indahu hijarah fayafkharuhu lahu fahu. Begitu orang yang berenang itu sudah agak menepi, orang yang ada di pinggir itu melemparin batu ke mulutnya, sampai mulutnya buka, batu-batu itu pada masuk, sehingga kemudian tenggelam lagi ke dalam, sampai ke tengah lagi, berenang lagi seperti itu. Orang yang ada di pinggir sungai ngelemparin lagi dengan batu terus seperti itu, kembali ke dalam, balik lagi terus seperti itu. Tenggelam, berenang, dilemparin batu, balik lagi, tenggelam, berenang, dan seterusnya. Sehingga kemudian baginda Nabi pun kemudian bertanya, ya, faqultu lahum ma hadani, dua orang itu kenapa? Tapi lagi-lagi beliau tidak mendapatkan jawaban. Ingtolik, ayo kita tinggalkan, ayo kita tinggalkan. Ini 4 bentuk yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari yang didapat beliau ketika bermimpi di dalam tidurnya. Nanti kita coba tengok sebabnya apa ya. Tapi satu lagi nih, supaya nggak tanggung, satu lagi. Di antara bentuk siksa kubur itu adalah dihimpit di dalam kuburnya, himpitan kubur. Dan sekali lagi ini berlaku untuk siapapun. Kita baca hadisnya, ya. An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, ibunda Aisyah, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri dakhtatan, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Himpitan itu kayak pres gitu loh Pak, seperti pres, ngertos pres ya? Ya, alat untuk ngepres gitu. Ya. Inna lil qabri dakhtatan, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Lau kana ahadun najiyan minha lan naja minha Sa'ad ibn Mu'adz. Seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur, mestinya selamatlah Sa'ad bin Mu'adz. Pernah dengar nama Sa'ad bin Mu'adz? Saya tanya, mukmin atau kafir? Sa'ad bin Mu'adz itu mukmin atau kafir? Mukmin, dari kalangan Ansar. Dia pahlawan luar biasa di dalam Islam. Itu saja disebut seandainya ada orang yang bisa selamat dari himpitan kubur, mestinya Sa'ad ibnu Mu'adz itu selamat. Ya. Tapi Nabi menyebutkan laqad dummatan, sungguh Sa'ad ibnu Mu'adz itu sudah dihimpit di dalam kuburnya. Padahal, yuk saja mengetahui profil Sa'ad ibnu Mu'adz itu seperti apa. Ya. Beliau pernah menyebut tentang diri Sa'ad bin Mu'adz. Hadalladzi taharrakan lahur ars, ini loh orang yang kematiannya ngarsinya Allah saja bergetar. Wa futihat lahu abwaabus sama, ini loh orang yang ketika syahidnya itu pintu langit kemudian terbuka. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikat, kesyahidannya itu disaksikan oleh 70.000 malaikat. Itu saja mendapatkan himpitan kubur. Laqad dummatan, sungguh dia telah dihimpit di dalam kuburnya. Cuma apa? Summa furija anhu, kemudian dilepaskan. Jadi untuk yang bentuk ini akan berlaku untuk siapa saja.
Cuma kalau kita orang beriman dihimpit dan dilepaskan. Orang kafir tadi bagaimana? Fayyudajjiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uha. Dihimpit di dalam kuburnya sampai hancur tulang-tulang rusuknya. Di dalam riwayat yang lain lebih ngeri. Dihimpit di dalam kuburnya sampai otak keluar melalui kuku-kuku dan juga daging-dagingnya. Na'udzubillah. Kaum muslimin, kita skors dulu. Mungkin ada yang tegang, silakan ambil air wudhu supaya lebih nyaman. Kemudian kita lanjutkan sholat isya terlebih dahulu. Ya, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Masih sanggup melanjutkan? Sepingin lihat semuanya tersenyum dulu. Kalau belum ada yang masih belum tersenyum, belum kita lanjutkan. Karena khawatirnya tegang gitu ya. Begini kaum muslimin, setiap kita punya banyak kesalahan dan dosa, tapi Allah siapkan bagi orang yang beriman itu ampunan. Makanya jangan putus asa. Gitu ya. Oke, kita tahu bentuk-bentuk sebab atau bentuk-bentuk siksa kubur, tapi kita juga harus paham Allah sangat berbelas kasih kepada hamba-hambanya. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Siap? Sekarang menghadap ke sebelah kanan. Tolong menghadap ke sebelah kanan. Teman sebelah kanan ditepuk punggungnya perlahan saja. Semuanya. Ayo, perlahan saja, jangan keras-keras. Jangan sampai bersuara, pelan-pelan aja. Pelan aja. Tirukan ucapan saya ya, tirukan ya. Sambil tepuk-tepuk, terus tepuk-tepuk tadi ya. Saudaraku. Ayo tirukan. Saudaraku. Tirukan, saudaraku. Kamu pasti bebas dari siksa kubur. Ulangi, saudaraku, kamu pasti bebas dari siksa kubur. Sekarang balik madhab ke sebelah kiri, tepuk-tepuk sebelah kirinya. Balik, tepuk-tepuk. Ayo, tepuk-tepuk. Ikuti ya. Kamu juga. Katakan, kamu juga. Oke. Semua bebas siksa kubur ya. Sudah, menghadap lagi ke sini. Insya Allah kita berharap semua di antara kita bebas dari siksa kubur. Harus optimis supaya kita tidak ketakutan berlebihan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Gitu ya. Nah, makanya kita berusaha menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah. Kita analisa sekarang, sebab siksa kubur itu seperti apa? Ya. Harapannya nanti setelah mengetahuinya berarti kita berusaha untuk ayo kita jauhi. Ayo kita jauhi. Satu, kita tidak berbicara orang kafir ya. Sebab siksa kubur nomor satu kekafiran dan kesyirikan. Sudah pasti itu. Nanti itu pembahasannya. Sekarang yang kecil-kecil dulu. Waspadalah terhadap baul dan hibah. Apa? Baul siapa? Baul si nopo? Baul itu air kencing. Hibah itu apa? Hibah itu apa? Grendengi. Saya nggak tahu nih bahasa telodasen apa. Hibah apa? Bahasa telodasen apa? Hah? Apa? Ngecis. Hibah loh, hibah. Terus. Baik, kita coba tengok. Loh kok bisa? Iya, karena ternyata suatu saat baginda Nabi, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, melewati dua kuburan. Maru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qubrain. Beliau melewati dua kuburan bersama sahabat, ada dua kuburan.
Begitu lewat di kuburan itu, baginda Nabi bersabda, innahuma la yu'adzabani, kedua penghuni kubur ini tengah disiksa, kata beliau. Kok ngerti-ngerti nih? Kok ngerti-ngerti nih? Karena beliau seorang Nabi, jadi jangan turut kuburan, ya disiksa, ya disiksa. Orang kena, kita nggak tahu. Ini Nabi, beliau mengabarkan supaya menjadi pelajaran bagi para sahabat. Innahuma la yu'adzabani, kedua penghuni kubur ini tengah disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Bukan dosa besar, tapi menjadi sebab siksa. Kemudian beliau jelaskan, amma hada fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang ini, kata beliau nunjukin ke kuburan yang satu, dia disiksa di kuburnya karena la yastatiru min baulihi. Baul itu apa tadi? Air kencing. La yastatiru ada dua tafsir. Satu mengatakan tidak bersatir. Tidak bersatir itu tidak menutup diri ketika buang air kecil. Sakit dipahami nggih? Tidak menutup diri sih berarti nopo? Keberapa? Ya pokoknya begitu kebelet nang pinggir jalan ya tur kayak gitulah. Angger supir-supir kan coba ya gue itu, pokoknya nang ban motor, ban mobil ya tur gitu aja. Sing supir-supir dia, kayaknya pengalaman gitu. Nyong kaya gue kok. Gitu. Orang beriman kan seperti itu, dia cari tempat, cari menyembunyikan diri, bersatir, menutup diri. Lah makna yang kedua dari la yastatiru maksudnya adalah tidak bersuci setelah buang air kecil. Ya, jadi ada bisa tidak menutup diri atau tidak bersuci setelah buang air kecil. Ini menjadi sebab siksa kubur. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan inna amata adzabal qabri minal baul. Kebanyakan orang Islam disiksa di dalam kuburnya itu gara-gara air kencing. Makanya jangan sepelekan. Kelihatannya perkara ringan, tapi jangan sepelekan. Kenapa? Karena urusan air kencing nanti urusan sah atau tidaknya sholat kita. Padahal sholat itu adalah amal pertama yang kelak akan dihisab pada hari kiamat. Sehingga yang terkait dengan ibadah sholat itu menjadi perkara yang juga akan sangat menentukan. Para ulama pada mengambil, loh kenapa sih ya baul kok kemudian bisa menjadi sebab siksa kubur? Di antara hikmahnya gitu, karena terkait dengan ibadah sholat. Kebanyakan orang disiksa di kuburnya karena air kencing gitu. Ingat, bersuci tidak harus dengan air, bisa beristinja dengan mungkin batu dan seterusnya. Kalau memang tidak ada, silakan pakai batu. Cari tempat yang aman, sepi, menutup diri. Adanya daun pakai daun, adanya kayu pakai kayu, adanya batu pakai batu. Tapi bersucilah. Gitu Ji. Karena ini menjadi apa tadi? Sebab siksa kubur. Ya, siksanya ya mungkin beda, tidak seperti tadi dipukul-pukul kepalanya. Nanti kita tengok yang ditumbuk kepalanya itu siapa dan seterusnya. Nanti kita bahas. Dua, beliau kemudian nunjuk kuburan yang kedua. Kuburan yang kedua ditunjuk, ya. Wa amma hadza fakana yamsi binamimah. Adapun yang ini disiksa di kuburnya karena namimah. Namimah itu tukang hasut, tukang adu domba. Dalam riwayat yang lain bil ghibah, karena ghibah, suka gerendengi, suka menggunjing, suka menjatuhkan harga diri kaum muslimin yang lain, suka mengorek-orek aib orang lain. Kan ringan kan, sesuatu yang ringan gitu kan? Ringan enggak? Sing jenenge gerendengi ringan apa enggak? Ulah entrenge pol, nikmate luar biasa. Nikmat apa mboten? Lah jujur bae sing apa aku ngrendengi nikmat banget kok. Angger kon ngomongna wong alane wong liya iki udah rasanya mantep banget. Setengah hari itu bisa kemudian enggak habis-habis. Iya kae si kae pancen kaya gitu. Itu tadi apa namanya? Ghibah. Namimah apa namimah?
Kita lihat si fulan sama si fulan ketone ge akur banget. Tipe tukang hasud, lihat ada orang kok ketone akur, akrab, kayaknya semedulur, oh malah hatinya panas anggar tukang hasud. Dia kemudian datang ke si A, kayak si B ini karo jenengan kayak dia. Apa iya? Jebul kayak gue ya. Begitu sudah kemakan hasutannya, datang kepada si B, cerita kayak si A karo jenengan ini begini. Nah kemudian A dan B yang tadinya itu akur kemudian saling benci. Inilah yang disebut dengan namimah, tukang hasud. Ada nggak model orang kayak gitu? Ada. Hari ini kaum muslimin kadang hancur ukhuwahnya karena adanya tukang hasud. Dalam skup mungkin kecil maupun skup yang lebih besar. Satu keluarga bisa kemudian tidak akur antara kakak dengan adiknya, ternyata juga ada tukang hasud. Suami dan istri bisa kemudian bercerai juga bukan tidak mungkin karena adanya tukang hasud. Takmir masjid kemudian berpecah belah juga bukan tidak mungkin karena adanya tukang hasud. Umat Islam secara umum kok kemudian terkotak-kotak, yang satu benci kepada yang lain juga bukan tidak mungkin karena adanya tukang hasud. Layak jika orang seperti itu berhak mendapatkan siksa kubur. Yo, dua perkara ini kita jauhi. Gampang nama betul ya? Menjauhi hibah gampang nama betul ya? Resepnya gimana nih? Resepnya menurut senang gerendengi resepnya keberapa? Ya pokoknya nak metu omah dilakban bae lah wis gitu kan. Rapeti dilakban meneng bae pokoke ketemu wong meneng. Selamat Pak sing kaya kuwi Pak. Ya wong lidah itu kayak gitu kok. Kadang awalnya sih kita maunya baik ya. Lho karep maring dikalah dulur aku kayak wis ana 2 wulan ora gelem mangkat ngaji, arep cek ngaji. Lho niate kang omah napa? Ngecek ngaji. Begitu nangkana kepriwe sirika wis 2 wulan ora tau mangkat ngaji. Iya ge njaluk ngapura kaya ngono kaya iki. Oh iya, kae besi wulan ya yo ora tau mangkat ngaji ya. Iya, kae malah jare ngomong kaya iki. Sidane malah ngrendengi wong liya. Coba aja sih. Oh jan ilat ki jan pancen kudune mungkin jane ditaleni sisan gitu kata gitu. Makanya kan Abu Bakar As-Siddiq itu pernah narik lidahnya sendiri. Ini kamu nih yang bikin aku celaka. Ngomong sama lidahnya sendiri nih, kamu nih yang bikin celaka. Ternyata sebab siksa kubur diantaranya itu. Gitu. Kita tahan sampai jam berapa nih? Kita kesepakatan dulu nih. Bagaimana kalau kita selesaikan jam 20 kurang 20? Ya, yang maksudnya ben langsung rampung gitu loh gitu kan. Ini kan sudah jam 12. Sudah cukup sampai di sini dulu ya. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi aja ya. Satu lagi. Saya khawatir terlalu berat nanti kan, terlalu berat overdosis mana pulang nggak bisa tidur kan kayak gitu kan repot. 2 sebab siksa kubur yang kedua. Masih orang beriman ini. Hati-hatilah dengan 3 perkara. 3 perkara. Itu. Tentang ini disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau itu bersabda, man faroko ruhul jasada, siapa yang terpisah roh dan jasadnya. Artinya apa? Mati. Kalau mati berarti masuk mana? Alam kubur. Wahuwa bariun min salasin, kok dia terbebas dari 3 perkara, daholal jannah, maka dia akan masuk surga. Rohnya masuk surga ini, asal terbebas dari 3 perkara, di alam barzahnya rohnya akan masuk surga. Tapi kalau tidak terbebas dari 3 perkara, maka tertahan untuk masuk surga. Ada yang disiksa, mungkin ada sekedar tidak bisa masuk ke, cuma tertahan di pintu surga dan seterusnya. 1, 3 perkara itu. Al-kibri, dosa besar. 1 ini pelaku dosa besar yang sampai meninggalnya belum bertobat, ya waspada, dia akan tertahan di alam kuburnya. 2 al-hulul, ini korupsi.
ini menjadi sebab siksa kubur secara khusus. Al-hulul dulu artinya khianat terhadap harta ghanimah, tapi secara umum ghanimah itu adalah kas negara. Siapa yang mengkhianati kas negara sehingga kemudian dia mengambilnya bukan untuk kepentingan yang ditujukan, tapi justru mengambil untuk kepentingan sendiri, namanya al-hulul. 3, ini yang agak berat nih, dain, utang. Nah, mesti yang harus bicara utang, gereneng-gereneng kabeh iki. Waduh. Aduh, kira kepriwe iki. Oke, kita garis bawahi dulu nih. Satu apa tadi di dalam hadis ini? 3 perkara yang harus kita jauhi. Dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa saja? Nanti ada rinciannya sendiri. 2 yang harus dijauhi, al-hulul. Al-hulul itu apa? Korupsi itu apa? Korupsi itu apa? Gimana? Mengambil bukan haknya. Kurang spesial ini. Kita diamanahi suatu perkara, tetapi ternyata kita mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Saya tanya, apakah cuma pegawai tok yang bisa korupsi? Tidak. Bendahara masjid bisa korupsi enggak? Bisa. Bendahara dawis bisa korupsi enggak? Bisa. Loh, berarti skupnya bisa kecil-kecil. Kita menggunakan ternyata bukan milik kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita diserahi, Bu, panjenengan bagian bendahara. Ini uang ya, disimpan ya. Tahu-tahu kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Soal nanti mau dikembalikan, itu namanya ghosab. Lawang ki dene nyilih sedela bae ngesuklen repek balik namane gitu. Ki ngarah nggo tuku kulkas disit lah gitu kan. Kas RT disilih nggo tuku kulkas disit wulan ngarep dibalekna. Niku jenenge ghosab. Napa? Curang Pak itu, Pak. Khianat itu namanya. Dan terus kepripun nek butuh ngobrol karo Bu RT karo jamaah RT juga, ibu-ibu kula jadi bendahara nyepeng arto ning kula nganggerin nggih setunggal wulan niku angsal napa mboten, mangke suran kula wangsulaken halal. Ghosab itu paling enteng, sandale kancane jenengan nggo wudu ora izin ghosab. Zuh we rasakna we. Iya, jangan dikira Islam apa harus hati-hati seperti itu. Disitulah hebatnya Islam. Jangankan korupsi triliunan, pakai sandal orang lain saja harus nggak berani kok. Makanya solusinya, tolong Masjid Al-Ittihad nyediakan sandal masjid sing nggo digunakan untuk orang umum, men wong-wong sing jamaah teng mriki tidak berbuat ghosab. Saged dipahami? Besok tak ngirim untuk masjid tulisi sandal Al-Ittihad. Berarti siapa bae sing butuh silakan nganggo. Aja nganggo ngene kancane tanpa izin. Nek jenengan arep nganggo, karena sandal swallow ngene nyong sandal kulit nggo wudu ta eman-eman. Langsung bae sandal swallow-ne tenggo takon dhisik sandal swallow ijo ngene sapa ya? Gitu takon. Oh nek nyong nyilih ya tanggo wudu. Ya, halal. Halal, Pak. Lah repot temen Kak. Repot napa mboten? Repot napa mboten? Repot ning selamat. Tuh, pilih dijejal. Pilih pun dicobi. Ya seperti itu. Kalau kita berbicara hulul, kita belajar dari perkara yang paling sepele, yang sepele-sepele dulu lah. Kita sekelas kita ya mungkin kayaknya ya orang ngambil uang rakyat untuk kepentingan kita, insya Allah biasa yang ngaji enggak. Tapi yang sepele-sepele jangan disepelekan. Gitu. Yang kecil-kecil jangan disepelekan. Insya Allah yang kecil kita hati-hati, apalagi yang besar. Gitu. Mosok aspal dipangan dewek. Watu dipangan gitu kan, ya mesti hatine atos kan gitu ngomong bantuan kena pengerasan jalan malah dipangan dewek, ya mesti baik ngerti-ngerti tumor gitu kan, ngerti-ngerti gagal ginjal, ngerti-ngerti batu ginjal, lah watu dipangan gitu kan makanya hati-hati hulul itu ya tadi ya, dosa besar. 2 apa? Hulul, khianat, korupsi.
3 dain. Ya berdain menang kabeh. Dain apa dain? Hutang. Siapa yang mati dalam keadaan dia meninggalkan hutang padahal dia mampu untuk melunasinya, hati-hati, tertahan di kuburnya nanti. Ya, kecuali kalau memang betul-betul tidak mampu, diperes-peres ora bakalan duwe duit, aset yang enggak punya, omah orang duwe sing didol ora ana, nanti Allah yang akan membayarkannya. Tapi jenengan duwe blendet Pak. Ingat, jangankan dibawa mati, matlul khoni dulmun, penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu itu kezaliman. Jane duwe ning sing jenenge kon ngangsur rasane kepriwe? Eman-eman. Apa maneh nganggar pebisnis mengko lah tok ubengna sepisan maning. Kayak gitu ya, anggar bakul-bakul biasanya kayak gitu. Anggar wong-wong sing anu petani sing mungkin haus dibari pompong lagi duit bayar bae. Ning anggar pebisnis ora lah mbok kulakan sepisan maning. Begitu sales teka gitu kan. Bu, lho iki dagangane pun telas pundi setorane? Lah rika kesoren ya, ngene teka ya. Wis tok nggo kulakan. Teka maning esuk. Ya, sales teka esuk-esuk. Bu, lho iki dagangane wis ora ana sindi anu bayarane. Rika tekane gasiken ya gitu. Lah angel pol. Sore jere kesoren, gasik jere gasiken. Itu namanya matlul khoni, termasuk dulmun, termasuk kezaliman. Apalagi sampai mati tidak dibayar, tidak dilunas. Nanti solusinya seperti apa? Insya Allah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu ya. Oke? Jangan putus asa. Jangan lagi medeni banget iki lah pengajian mosok bentuk siksa kubur. Tadi yang kami sampaikan, seperti kita mau pergi ke Jakarta, ada yang mungkin ngabari sing nyenang-nyenangaken. Nah ini kita giliran ngabari sing mungkin medeni. Tujuannya apa tadi? Supaya waspada, bersiap diri. Syukur kita tidak ketemu dengan kesulitan sehingga kemudian di sana kita langsung mendapatkan nikmat kubur. Alhamdulillah, gitu kan? Mungkin itu dulu kaum muslimin, sedekahumullah, mohon maaf ya, mungkin agak cukup larut. Intinya sebagai kewaspadaan, tapi insya Allah target kita 2 pertemuan ke depan kita sisipi dulu ya, bersiap menjemput Dzulhijjah, bersiap menunaikan sembelihan kurban supaya nanti kita masuk bulan Dzulhijjah dalam keadaan sudah memiliki satu bekal pengetahuan yang terkait dengannya. Insya Allah baru nanti selepas Idul Adha kita akan lanjutkan kaji kita insyaallah ya. Demikian kaum muslimin, nyuwun gunging pangapunten kula enten atur kawula ingkang boten pranani penggalih wonten leresipun saking Allah, wonten kelentak-kelentanipun atur saking kawula piyambak. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.